Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentino Jovidi Halim. Saya mahasiswa dari Universitas Cokro Aminoto Pondok. Dan saya berasal dari jurusan Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara mudah pembagian binar, oktal, dan heksadesimal. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama, pembagian binar. Baik, langsung saja kita masuk dalam pembagian binar. Dalam pembagian binar, kita harus menentukan angka yang harus kita bagi. Contohnya kita masukkan angka 172. 172 kita bagi dengan 4. Baik, 172 dibagi 4. Jika teman-teman sudah lama tidak menggunakan pembagian panjang dalam sistem angka desimal, mari kita kembali untuk mempelajari cara pembagian panjang dalam sistem angka desimal. Baik, langsung saja. Jika 1 dibagi 4, hasilnya tidak bisa, karena 1 lebih kecil daripada 4. Jadi kita ambil 7, yaitu 17 dibagi 4. Kita cari perkalian 4 yang mendekati 17, yaitu 4 dikali 4. Kita tulis langsung saja di atas 4 dikali 4, yaitu hasilnya sama dengan 16. Kita tulis di bawah 16. Terus kita kurang 17 dikurang dengan 16, hasilnya adalah 1. Jika 1 dibagi 4, itu tidak mungkin atau tidak bisa, karena 4 lebih besar dari angka 1. Jadi kita turunkan angka 2. Langsung saja, 12 dibagi 4. Kembali lagi kita cari perkalian 4 yang mendekati atau yang menghasilkan jumlah 12, yaitu 4 dikali 3. Langsung saja kita tulis di atas 4 dikali, langsung saja kita tulis di atas, yaitu 3. Jadi kita kali 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi kita tulis di bawah 12. Terus kita kurang 12 dikurang 12 sama dengan 0. Jadi ini hasil dari pembagian binar menggunakan pembagian panjang dalam sistem angka desimal. Jadi hasilnya adalah 43. Jika teman-teman mau pelajari lebih banyak, teman-teman bisa pelajari dalam link atau di YouTube saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam pembagian bilangan oktal. Pembagian oktal. Pada pembagian bilangan oktal, sebenarnya sama saja dengan proses pembagian pada bilangan oktal atau yang biasa kita lakukan. Hanya saja, angka dalam bilangan oktal hanya terdiri dari angka 0 sampai 7 berbasis 8 atau biasa disebut dengan 8 digit. Baik, langsung saja kita masuk dalam contoh atau masuk dalam soal pembagian bilangan oktal. Langsung saja kita tulis di sini 250 kita bagi 14. Jadi cara kerjanya seperti ini. Kita tulis 250 kita bagi 14. Kita tulis di sini 16. Sebentar saya akan jelaskan bagaimana saya bisa mendapatkan hasil dari 16. Di sini akan saya jelaskan. Baik, langsung saja kita tulis di bawah sini 14. Terus kita kurang. Cara saya menghasilkan 14 yaitu dari 14 dikali 1. Satunya saya ambil dari 16. Langsung saja kita kali 4
dikali 1 sama dengan 4, dan 1 dikali 1 sama dengan 1. Maka hasilnya sama dengan 14. Langsung saja kita lanjut ke cara berikutnya. Sini kita kurang 2 dikurang 1 sama dengan 1, sedangkan 5 dikurang 4 sama dengan 1. Langsung saja kita tuliskan 0 di bawah sini. Di sini saya akan tulis kembali 110. Bagaimana saya bisa mendapatkan hasil dari 110? Saatnya saya akan menjelaskan hasil, bagaimana cara saya mendapatkan hasil dari 110. Di sini saya akan menjelaskan 14 dikali, dimana saya mendapatkan 6, yaitu dari 16. Jadi tadi saya mengambil 1, saya masukkan dalam pembagian pertama, dan 6 saya akan masukkan di sini. Baik, langsung saja. 4 dikali 6 sama dengan 24. Kemudian 24 ini kita bagi 8. 8-nya yaitu dari sini. 8-nya kita bagi 8 sama dengan 3. Sisa 0. Sisa 0. Kita simpan 3. Kemudian kita kali lagi 1 dikali 6. Kita masukkan 3-nya, ditambah 3. 1 dikali 6 sama dengan 6. Kita tambah 3, yaitu hasilnya 9. Kita tulis 9. Kemudian 9 ini kita kurang dengan 8. 8-nya kita ambil dari pembagian oktal ya, karena dan memang oktal itu merupakan bilangan yang berbasis 8 saja, dimana 9 kurang 8 sama dengan 1. Jadi hasilnya kita tulis ini sisa 1, maka hasilnya sama dengan 110, yaitu 110. Ini kita kurang jadi 0. Maka hasil dari pembagian 250 dibagi 14 yaitu 16. Berikut sudah saya jelaskan secara kata. Baik, kita akan masuk dalam pembagian heksadesimal. Pembagian heksadesimal. Dalam pembagian heksadesimal, yaitu pembagian yang berbasis 16 atau dibagi 16. Langsung saja kita masuk dalam contoh soal. Kita pilih angka yaitu 52B, kita bagi 9. Langsung saja kita masuk dalam cara kerja, dimana 52B kita bagi dengan 9, yaitu kita akan coba cari. Kita cari perkalian 9 yang mendekati 52. Contohnya 9, coba kita masukkan 9 dikali 9 sama dengan 81. Jika teman-teman bertanya kenapa hasilnya di sini 81, yang kita cari yaitu mendekati 52 atau pas 52. Karena dalam heksadesimal dimana kita akan membagi 16, yaitu 81 kita akan bagi dengan 16. Jadi 81 dibagi 16 sama dengan hasilnya 5, kita tidak usah menulis komanya. Kemudian hasil dari 8 bagi 16 yaitu 5. Kita kali kembali, dimana 5 dikali
16 yaitu 80. Jadi hasilnya adalah 80. Kemudian 80 ini kita akan kurang dengan hasil dari 9 kali 9 yaitu 81. Kita akan kurang, di mana 80 dikurang 81 yaitu 1. Jadi kita tulis di samping 5. Jadi hasil dari 9 kali 9 yaitu 51. Jadi langsung saja kita tulis kembali di sini, di mana 9 dikali 9 yaitu 51, yang mendekati dengan 52 karena kita sudah mengubahnya dalam heksadesimal. Langsung saja kita tulis 51. Kemudian kita kurang, di mana 2 kurang 1 yaitu 1, dan 5 dikurang 5 adalah 0. Yang kemudian kita cari adalah, kita turunkan B, yaitu 1B. Kita akan mencari hasil dari 1B. Kita akan kembali cari dalam perkalian 9. Kita coba 9 dikali 3. Hasilnya adalah 27. Dalam hasil 27 ini kita akan bagi kembali dalam heksadesimal, yaitu bagi 16. Hasilnya adalah 1, jadi hasilnya adalah 1, kemudian kita kembali mengalihkan, di mana 1 dikali 16 sama dengan 16. Kita tulis 16. Kemudian hasil 16 kita kurang 27. Dan hasil dari 16 dikali 27 adalah 11. Dalam heksadesimal 11 adalah B. Jadi yang kita akan cari adalah 1B, dan hasil dari 9 kali 3 adalah 1B. Kemudian kita tulis di sini 1B, yaitu 9, di mana 1B itu berasal dari 9 kali 3, yaitu hasilnya 1B. Kemudian kita kurang, itu 0. Jadi dalam pembagian heksadesimal, di mana 52B dibagi 9 adalah 93. Inilah hasilnya, dan tadi saya sudah menjelaskan cara kerjanya.